Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Sabir, NIM 2003 01500009 dari kelas PJKRA. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Yang pertama yaitu konsep dasar disiplin. Pengertian disiplin secara sederhana, disiplin berarti kontrol, penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Disiplin ada hubungannya dengan sikap rasa penuh tanggung jawab, karena atlet disiplin cenderung untuk menempati, mendukung, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianut. Disiplin bukan merupakan sikap mental yang dibawa sejak lahir, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman sekitar, khususnya pengalaman pendidikan. 2. Klasifikasi disiplin. Disiplin diri. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku, tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukum, atau penghargaan. Atlet yang memiliki disiplin diri untuk memiliki kesadaran untuk berlatih sendiri, untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga kondisi fisik dan kesegaran jasmaninya, dapat mengawasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan atau dapat merugikan kesehatan dirinya. Dan lebih lanjut, selalu akan berusaha untuk hidup dan berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan citra sebagai atlet yang ideal. Disiplin semu. Disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin jadi ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi takut pada ancaman hukuman atau sanksi guru atau pelatih. 3. Mekanisme tumbuh disiplin dalam olahraga. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah atau konsep yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Berikut kesimpulan mengenai materi mekanisme disiplin dalam olahraga. Yang pertama, disiplin sangat dibutuhkan setiap individu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Demikian juga atlet. Seorang atlet hanya akan berhasil mencapai prestasi yang tinggi jika memiliki disiplin diri yang baik. 2. Bagi atlet, disiplin diri yang tinggi akan sangat membantu dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik dalam latihan yang dilakukan, meningkatkan kematangan psikologis untuk mencapai citra olahraga yang sebenarnya. Konsep dasar kerjasama. Pengertian kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yang tidak bersahabat, bahkan bertentangan, atau biasa disebut antagonis cooperation. Adanya hubungan timbal balik yang bermakna itu akan menghasilkan suatu tata nilai tertentu atau peraturan-peraturan tertentu yang sering disebut sebagai norma sosial atau norma kelompok. 2. Persyaratan kerjasama. Proses kerjasama agar dapat terrealisasi sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu, antara lain: A. Kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. B. Kerjasama harus didasari oleh prinsip. C. Kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami dari orang-orang terlibat dalam kegiatan
bersama itu. D. Kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. E. Kerjasama akan lebih mudah jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong kelompoknya jika diperlukan. F. Kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. G. Kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari setiap orang yang terlibat dalam kelompok. H. Penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. I. Kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Selanjutnya yaitu jenis kerjasama. Kerjasama ditinjau dari pelaku kerjasama. Yang pertama, kerjasama setara. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama, misalnya kerjasama antara produsen dan konsumen. Yang kedua, kerjasama tak setara. Kerjasama tidak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Besarnya kerjasama antara buruh dengan pegawainya. B. Kerjasama ditinjau dari proses kerja. Yang pertama, kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi atau companionable labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. 2. Kerjasama suplementer. Kerjasama suplementer atau supplementary labor, aneka jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tidak dapat dilakukan sendiri. 3. Kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama diferensiasi atau differentiated labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama bagi setiap orang. Kerjasama koaksi dan suplementer dapat digolongkan sebagai jenis kerjasama langsung atau direct cooperation, sedangkan kerjasama berdiferensiasi tergolong jenis kerjasama yang tidak langsung atau indirect cooperation. Selain jenis-jenis kerjasama tersebut, ada juga pembagian kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama internal, dan yang kedua, kerjasama eksternal. Terdapat beberapa tahapan-tahapan kerjasama yang berlangsung dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, menyendiri, bekerja sendiri. Yang kedua, mengamati dan mengenali lingkungan. 3. Merasa tertarik dan mengadakan penyisian diri. 4. Terbuka untuk memberi dan menerima materi. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.